Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengisi PMM saya karena sebelum ini saya agak sibuk sehingga baru ada kesempatan pada hari ini. Ini sudah masuk pada bulan Desember. Yang saya kerjakan sekarang adalah PMM atau platform Merdeka Mengajar tahun 2024 semester kedua yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Jadi sebenarnya pada bulan Juli kemarin kami sudah melaksanakan perencanaan, tapi lanjutan dari mengisi observasi dan lanjutan mengisi dokumen-dokumen sudah terlewatkan karena kegiatan di sekolah agak lumayan banyak, sehingga pada hari ini saya ada kesempatan. Dan sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan atasan saya supaya untuk menginformasikan bahwa hari ini saya akan melanjutkan mengisi PMM saya. Jadi di depan saya ini sudah ada sebuah laptop dan yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Karena dalam mengerjakan PMM ini dibutuhkan jaringan internet, dibutuhkan laptop, karena kalau di HP memang bisa, tapi agak susah saya karena terlalu kecil layarnya dan bahkan untuk mengunggah dokumen nanti agak susah saya. Sehingga saya menggunakan sebuah laptop. Jadi langkah-langkah untuk mengerjakan ini, ikutilah langkah-langkah saya berikut karena pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan mengisi PMM ini dari awal sampai dengan selesai. Bapak dan Ibu, silakan. Jadi kalau bermanfaat video ini ya silakan tinggalkan komentar di bawah komentar ya. Sehingga apa yang menjadi ke dalam motivasi ke depan saya bisa memperbaiki, saya bisa menambahkan apa-apa yang telah Bapak Ibu komentar. Mari kita mulai. Baik, yang pertama-tama yang harus ada pada saat kita mengisi PMM ini, yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah jaringan internet. Ya, mudah-mudahan jaringan di internet di tempat saya ini agak lumayan, karena selama ini jaringan agak lelet. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa ada jaringan yang bersahabat. Yang kemudian di sini sudah terhubung dengan jaringan saya yang saya hubungkan dari HP ke laptop. Ini sudah saya sambungkan. Yang kemudian langkah pertama adalah kita membuka Google. Nah, jadi sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana cara login di video saya sebelumnya. Jadi di sini sudah saya login. Jadi artinya tinggal saya memulai mengisi PMM ini dari awal. Jadi setelah terbuka tampilan Google seperti ini, maka kita ketik di pencarian ini di atas, kita ketik saja adalah 3 huruf, yaitu PMM. Jadi 3 huruf. Setelah ini enter. Nah, setelah kita enter, maka muncullah tampilan tulisan yang banyak sekali seperti ini di Google Chrome. Nah, yang
kita pilih di sini adalah yang pertama sekali ini adalah platform Merdeka Mengajar, yang artinya ini adalah kepanjangan dari yang kita ketik tadi adalah PMM. Kita klik. Jadi setelah kita klik tadi PMM itu atau platform, tampilannya seperti ini. Ada gambar-gambar yang telah diposting di sini, yang tulisannya di sini adalah selamat datang di PMM Platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi kalau sudah seperti ini gambarnya, jadi jangan ke bawah dulu, ya. Fokus kita pada cara mengerjakannya. Ya. Jadi kita langsung pada menu ini di atas, di sebelah kanan ini di atas, buka PMM. Jadi buka PMM, kita klik. Nah, jadi setelah kita klik tadi itu, maka tampilan seperti ini. Banyak sekali menu-menunya di sini. Ya. Jadi ada pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini adalah pelatihan yang kita bisa ikuti dengan menggunakan, dan cara menyelesaikannya kita menggunakan aksi nyata. Ya, ini di sini kita bisa ambil banyak sekali topik-topiknya di dalam ini. Tapi kita tidak membahas ini sekarang karena kita fokus dulu pada pekerjaan kita, yaitu pengelolaan kinerja. Yang kedua, komunitas. Jadi di komunitas ini juga kita bisa membuat komunitas kita di sekolah, kita bisa membuat mengikuti Zoom atau webinar yang diselenggarakan oleh ketua-ketua komunitas. Di sini ada di situ. Yang kemudian adalah bagi yang sudah memenuhi persyaratan, ya. Di sini ada tombol seleksi kepala sekolah. Nah, jadi sekarang kita fokus pada pengelolaan kinerja. Nah, jadi karena kita tadi mengerjakan PMM ini dari bulan Juli sampai dengan Desember, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, jadi karena kita tadi fokus dalam pengelolaan kinerja, maka kita klik pengelolaan kinerja. Nah, pada saat saya buka browser ini, maka yang tampil di sini adalah di atas ini ada Januari sampai dengan Juni 2024. Padahal ini sudah selesai pada semester sebelumnya. Nah, jadi bagaimana menukar, mengganti periode ini, maka di sebelah kanan atas ini ada nama kita, ya, nama kita. Kemudian kita klik di sini untuk mengganti periode, ya, mengganti periode. Di sini ada tulisannya ganti periode. Nah, ya. Jadi kita klik ganti periode. Nah, kemudian kita pilih. Di sini ada dua, dari Januari, Juni, atau Juli, Desember. Jadi sekarang yang kita kerjakan adalah Juli, Desember. Kita klik. Kemudian kalau kita sudah klik, ini tadi ya, kita klik. Jadi jangan dibiarkan seperti ini.
Jadi kita klik, ya, pilih. Kita tekan pilih. Katanya di sini berhasil ganti periode ke Juli. Jadi di atas ini juga sudah berubah. Nah, yang kemudian kita pilih guru. Kemudian sebagai pegawai. Nah, di sini ada tulisan sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Berarti artinya kita sepakati dulu ini. Nah, ke hasil tambahan ke perilaku sepakati. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Sepakat. Nah, setelah tampil ini Bapak dan Ibu, ini dari pelaksanaan kinerja dari Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, di sini ada 3 tombol yang kita kerjakan, yaitu praktik kinerja, ya. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi ini adalah kegiatan yang kita dapat sertifikat. Ya, jadi kemarin pada perencanaan kami memilih pelatihan mandiri. Jadi kalau pelatihan mandiri itu sebagai peserta ada 8 poin. Jadi di sini ada 32 poin, berarti seharusnya yang kita selesaikan pelatihan mandiri selama dari Juli sampai dengan Desember ini adalah 4 topik, ya. Nah, sedangkan ini adalah tugas tambahan. Nah, sedangkan bagian-bagian di bawah ini termasuk perilaku kerja, dokumen KOS, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, itu adalah pada menu Bapak atau Ibu kepala sekolah atau atasan kita. Ini adalah mungkin tugas dari Bapak Ibu kepala sekolah atau atasan kita. Yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah kita mulai dari pekerjaan kita, yaitu praktik kinerja. Ya, di sini tercatat 0%. Nah, praktik kinerja kita cek. Nah, jadi setelah kita klik tadi, di sini banyak sekali tugas kita. Ya, di bagian pertama ini adalah pelaksanaan observasi. Nah, bagaimana pelaksanaan observasinya? Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan diikuti biar tidak gagal paham, sehingga apa yang saya kerjakan ini nanti bisa Bapak Ibu ikuti, karena saya jelaskan secara pelan-pelan biar tidak terlalu cepat, saya tidak skip-skip, supaya apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang menonton. Pekerjaan kita sekarang adalah isi dokumen. Kita klik yang warna biru. Nah, ya, saya ulang ya. Jadi ini kita klik yang warna birunya, isi dokumen. Kita klik. Nah, ini kita ada tampilan seperti ini. Ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Jadi ini adalah perilaku yang kita laksanakan pada saat nanti kita akan observasi atau pada saat
praktik. Ya. Boleh kita memilih 3 langsung dan bisa juga hanya 1. Setelah tampil seperti ini, ada beberapa pilihan yang kita pilih. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Jadi di sini saya menggunakan atau melakukan hal pertama ini, artinya guru memfasilitas kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, di sini saya akan mencatat beberapa upaya yang saya laksanakan. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas, ya. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajari. Jadi, di sini telah saya buat beberapa. Yang pertama, mengikuti pelatihan atau lokakarya yang membahas strategi pembelajaran. Ya, jadi saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang membahas mengenai strategis pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengamati praktik terbaik guru-guru yang berpengalaman. Jadi itu upaya saya akan melihat, menonton video-video dari Bapak Ibu guru di luar secara daring, misalnya di YouTube, di media sosial, untuk saya praktikkan dan saya melihat menjadi sumber bahan untuk saya praktekkan di dalam kelas. Yang ketiga, mendesain kegiatan pembelajaran berbasis proyek, diskusi atau permainan yang memberikan peran setiap siswa, sehingga siswa akan lebih aktif. Nah, yang kemudian di sini diskusi dulu dengan atasan. Nah, jadi tadi kami sudah diskusi dengan atasan bahwa saya melaksanakan praktek ini di dalam kelas sehingga kami telah mempraktekkan tadi. Ya, sehingga saya isi tanggal ini jadi 3 Desember 2024. Nah, jenjang apa tadi yang menjadi observasi kelas? Yaitu jenjang SD. Nah, kemudian kita pilih kelas 2. Mata pelajaran yang diobservasi adalah pendidikan Pancasila. Ya, ini dia, pendidikan Pancasila. Nah, jadi dimulai dari jam catatan lain, jam 8.00 sampai selesai. Nah, dokumen yang saya gunakan di sini adalah modul ajar PPKN kelas 2. Ya. Jadi saya unggah di sini, ya. Kemudian klik unggah dokumen. Kemudian saya cari di dokumen saya. Di sini ada dokumen modul ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya pilih. Nah, kemudian
setelah diunggah seperti ini, sudah diisi semua formulir ini di atas, maka kita menekan tombol di bawah ini adalah kumpulkan. Kemudian saya mengerti, kita checklist, saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kemudian kita kumpulkan. Nah, jadi bagaimana lanjutan seterusnya adalah kita laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau atasan kita bahwa kita sudah mengisi dokumen persiapan. Ya. Jadi kita tunggu dan setelah konfirmasi tadi, kita kembali dulu ke belakang, bagaimana lanjutannya. Nah, jadi setelah kita isi dokumen persiapan tadi, maka ini dari 0% menjadi 25%. Ya. Nah, apa pekerjaan kita setelah ini? Maka kita tunggu penilaian dari atasan kita. Jadi sekarang saya chat Bapak Kepala Sekolahnya, sehingga karena kami bekerja ini di rumah, karena di sekolah tidak ada kesempatan. Ya, saya cek Pak Kepala Sekolahnya. Ini nomornya. Ini kita tunggu sebentar karena bagaimana reaksi dari Pak Kepala Sekolah. Nah, setelah konfirmasi tadi sama atasan saya, kiranya sepertinya ada notifikasi dari WA. Biar saya coba lihat. Nah, dari Pak Kasih tadi, katanya saya sudah nilai Pak, silakan lanjutkan. Nah, sekarang saya lanjutkan mengisi PMM saya. Ya, sebagai pegawai, ya, karena sudah dinilai Pak Kepala Sekolah, tapi tadi hanya 25% ini sudah menjadi 50%. Cek lagi berarti. Nah, kemudian kita isi lagi dokumen. Tadi sudah, ini tidak terlihat tadi, tapi setelah ada penilaian dari atasan, maka kita lanjutkan isi dokumen. Ya. Ya, jadi catatan dari atasan di sini, saya melihat guru menggunakan media visualisasi. Ini membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik. Peserta didik terlihat mudah paham. Di sini guru memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bahasa yang sederhana. Nah, apa rekomendasi atasan? Di sini fokus pada tujuan. Kedua, aktif mengikuti kegiatan komunitas guru. Ketiga, memilih tugas yang lebih diprioritaskan. Nah, saya lanjutkan. Nah,
Jadi, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Di sini telah saya buat. Yang pertama, saya menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami peserta didik. Sebelum menjelaskan, saya memetakan pemahaman awal peserta didik melalui pertanyaan atau pretest. Ketiga, saya menjelaskan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penjelasan yang mudah dipahami membuat peserta didik lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Kelima, saya perlu lebih sering mengecek pemahaman melalui pertanyaan singkat atau kuis selama penjelasan. Keenam, saya selalu mengaitkan materi dengan situasi sehari-hari yang familiar bagi peserta didik. Nah, yang kemudian, apa tujuan tidak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ya, tujuan tidak lanjut. Di sini contohnya membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan. Yang saya buat di sini memastikan setiap penjelasan materi mudah dipahami oleh semua peserta didik. Yang kedua, memberikan contoh yang lebih relevan dan konseptual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Keempat, terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuan profesional untuk mendukung praktik kinerja yang lebih baik. Soal berikut, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tidak lanjut tersebut? Contohnya, mendiskusikan dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan strategi inovasi dalam program sekolah. Nah, yang telah saya buat di sini adalah ya, jadi ada 3 poin yang saya buat. Yang pertama, melakukan review terhadap materi ajar untuk memfasilitas penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta menyediakan glosarium untuk istilah-istilah teknis yang mungkin sulit. Kedua, mengadakan survei minat dan keseharian peserta didik secara periode untuk mendapatkan data terkini tentang hobi, kegiatan, dan minat mereka. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran kolaboratif seperti project-project atau project-based learning dan cooperation learning yang menuntut kerjasama aktif antar peserta didik. Nah, soal berikut, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Ya, jadi karena kita sudah sampai pada bulan Desember, maka saya melaksanakan pada bulan Desember. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dukungan apa? Kebutuhan dukungan apa atau siapa? Ya, jadi di sini yang perlu saya lakukan adalah izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Nah, setelah ini ada lagi pertanyaan di bawah ini. Ini sesuai dengan per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Ya, di sini katanya pilih minimal 1. Ya. Jadi saya memilih yang pertama ini
instruksi pembelajaran yang mencakup strategis dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar krisis peserta didik. Ya. Kemudian pilih modul pelatihan mandiri. Ya. Jadi saya memilih di sini ada 3 di sini, ide-ide praktik menggunakan alat matematika, permainan kaya numerasi, kreativitas dan inovasi. Jadi saya memilih kreativitas dan inovasi. Setelah selesai, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Ya, saya memilih lagi ini Desember 2024. Kemudian izin mengikuti pelatihan. Nah, setelah selesai ini maka kita kumpulkan. Kita checklist. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kumpulkan. Nah, di sini pekerjaan kita lagi adalah konfirmasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya. Ya. Biar Bapak Kepala Sekolah membina atau pelaksanaan tindak lanjut. Ya, kita coba kembali ke belakang. Ya. Di sini sudah terchecklist di sini karena kita sudah mengisi dokumen. Tinggal satu lagi. Ya. Ya, kita sudah masuk pada 75%. Ya, kita kembali ke belakang pada menu. Sekarang kita konfirmasi dengan atasan. Ya. Konfirmasi. Sambil menunggu dari atasan, boleh minum kopi dulu. Nah, sepertinya sudah bunyi notifikasi WA. Biar saya cek WA saya. Ya, ini dari Pak Kasek. Katanya silakan lanjutkan Pak, saya sudah nilai. Nah, sekarang kita kembali pada beranda PMM kita. Kita klik lagi pengelolaan kinerja. Guru sebagai pegawai masih 75%. Kemudian cek praktik kinerja. Ya, berarti masih belum sampai. Masih belum sampai, saya coba reload. Ini karena jaringan juga di tempat kami ini agak susah. Nah, saya jadi tinggal isi lagi dokumen. Ya. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ya, inspirasi baru. Apa yang kita dapatkan? Ya, jadi saya berikan jawaban di sini.
mengikuti pelatihan dan workshop tentang teknologi pendidikan dan metode pengajaran inovatif, ya. Karena berkaitan tadi pada pilihan kita pertama. Mencari kolaborasi dengan rekan guru untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Nah, yang paling penting di sini adalah kita selalu bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru untuk mencari solusi. Kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas, satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Ya, ini adalah perubahan praktik di ruang kelas, ya, yang kita lakukan. Nah, perubahan-perubahan yang saya lakukan, ya, yang pertama, peningkatan keterlibatan, ya, peserta didik lebih terlibat dalam dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik, penjelasan yang lebih mudah dipahami dan contoh yang relevan membantu peserta didik memahami materi dengan baik. Ketiga, keterampilan sosial, peningkatan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah di antara peserta didik. Ya, dengan kegiatan pembelajaran kita yang lebih kreatif, maka siswa dapat berubah secara drastis, ya. Apalagi kalau kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, ya. Apalagi di daerah kami, daerah 3T ini agak susah bagian teknologi, maka siswa lebih percaya diri, lebih aktif dengan apa yang baru mereka lihat. Ya. Ketiga, ada apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ya. Jadi, tantangan yang paling ditemukan dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu tidak semua peserta didik memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan internet di rumah mereka. Kedua, menyesuaikan metode pembelajaran baru dengan kurikulum yang sudah ditetapkan bisa menjadi tantangan, terutama jika kurikulum tersebut sangat padat dan kaku. Ketiga, rekan guru dan administrasi sekolah mungkin juga menunjukkan resistensi terhadap perubahan metode pengajaran dan memerlukan waktu untuk menerima dan beradaptasi. Nah, itu adalah tantangan yang sering saya hadapi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, yang pertanyaan keempat, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Ya. Cara mengatasi tantangan dari kekurangan tadi, dari tantangan tadi, maka ada beberapa tantangan yang saya buat. Yang pertama, menyediakan materi pelajaran dalam bentuk cetak bagi peserta didik yang tidak memiliki akses ke teknologi. Ya. Mungkin rata-rata siswa tidak memiliki internet di rumah, memiliki Android, jadi kita menyediakan dalam bentuk cetak. Yang kedua, membuat jadwal yang terstruktur dan memastikan setiap aktivitas memiliki tujuan pembelajaran yang jelas untuk efisiensi waktu. Ketiga, mencari dukungan dari pimpinan sekolah dan rekan guru untuk membangun lingkungan yang mendukung perubahan dan inovasi dalam pengajaran.
Itulah jawaban-jawaban saya, dan di bawahnya masih ada lagi. Ya, ini. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ya, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi, inspirasi, ya, yang membuat kita lebih berkreatif lagi, ya, menerapkan pendekatan ini dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi peserta didik, ya, untuk melakukan eksperimen, proyek penelitian kecil, dan integrasi mandiri. Menggunakan lebih banyak teknik gamifikasi seperti pembelajaran rencana untuk mencapai pencapaian tertentu. Leaderboard untuk kompetensi sehat, dan penggunaan permainan edukatif yang relevan dengan materi pelajaran. Ya. Jadi berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas, satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Ya. Jadi capaian yang terdapat adalah saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Ya, ada beberapa contoh di sini. Ya, pertama saya memberikan lebih banyak pertanyaan terbuka yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis dan menjawab dan mencari jawaban melalui penelitian. Saya menerapkan sistem penghargaan seperti pemberian rencana dan poin untuk berbagai pencapaian yang membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Ya, menyediakan rekaman sesi pembelajaran sehingga peserta didik yang tidak dapat hadir secara langsung masih bisa mengikuti pelajaran. Jadi artinya kita, Bapak Ibu guru, ya seharusnya kita merekam pelajaran kita supaya kita bisa menampilkan kembali kepada peserta didik, apalagi kalau ada siswa yang tidak hadir. Ya, ada 3 tantangan. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ya, ya. Yang saya buat di sini, yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi. Ya. Kemudian, penyesuaian metode pengajaran baru dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, rekan guru dan administrasi sekolah. Ya. Yang kemudian, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan tersebut? Ya. Jadi upaya perbaikan ini ada yang telah saya buat di sini adalah kita menyediakan materi ini dalam bentuk cetak, ya. Yang kemudian kita membuat jadwal dan mencari dan meminta dukungan dari atasan atau dari teman-teman kita guru. Setelah kita mengisi semua ini, maka kita kumpulkan. Jadi, kumpulkan dokumen. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kita checklist dan kumpulkan. Ya. Apa hasilnya? Bagaimana hasilnya?
Apakah selesai pekerjaan kita sampai di sini? Ya, kita kembali ke belakang bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya sudah 100%. Jadi, tugas kita sekarang adalah menginformasikan kepada pimpinan kita bahwa kita sudah mengisi seluruh dokumen di praktik kinerja dan itu wajib kita konfirmasi untuk pimpinan kita bisa melaksanakan penilaian. Ya, saya coba konfirmasi dengan atasan saya. Ya, jadi kita sudah konfirmasi dengan pimpinan kita, tinggal kita menunggu aba-aba atau penilaian dari atasan kita. Kita kembali pada menu pengelolaan kinerja kita. Nah, jadi setelah 100% ini ada dua langkah lagi, ya. Ada dua langkah lagi. Yang pertama, ya, pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi ini kita cari ini, kita klik apa yang terdapat di sini. Ya, ini sesuai dengan yang telah kita rencanakan sebelumnya pada bulan Juli yang lalu, bahwa ada 32 poin yang harus kita selesaikan. Ya, jadi kita coba cek apa saja isinya. Ya. Anda dapat mengunggah dokumen bukti dukung yang diterbitkan mulai dari 1 Januari 2023 dengan catatan, ya, ini dokumen ini kita bisa mengunggah yang kita dapatkan dari bulan Januari 2023, ya, dengan catatan pertama, belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelum. Artinya belum pernah kita unggah sebelumnya pada periode, misalnya dari Januari ke Juni. Kedua, sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Ya. Apa yang disetujui oleh atasan? Artinya dari perencanaan kita tadi, kita sudah disetujui oleh atasan. Ya. Nah, apa saja yang kegiatan yang kita harus dapatkan dalam 4 poin ini di bawah? Nah, sesuai dengan perencanaan kita dulu, bahwa meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Artinya ada kegiatan yang kita dapatkan sertifikat, ya, di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ya, itu yang kita unggah keempat. Di sini 1, 2, 3, 4. Ya, karena kenapa 4? Karena 8 poin. Ini catatannya, 8 poin. Yang 8 poin ini setiap satu kegiatan. Ya, berarti karena 32 poin yang harus kita kumpulkan, berarti kalau 8 poin setiap kegiatan yang kita lakukan, yang kita ikuti, termasuk di pelatihan mandiri itu, maka kita unggah di sini. Ya. Ya.
Jadi ada 4. Berarti 4 kali 8, 32. Ya, berarti seharusnya kita sudah mendapat sertifikat 4 lembar. 4. Ya. Jadi untuk mendapat itu kita kembali ke halaman berada. Ya, kita kembali ke belakang. Jadi ini karena kegiatan kita yang harus kita kerjakan. Ya. Kalau tugas tambahan ini adalah laporan kegiatan kita sebagai siapa. Apa tugas tambahan kita? Misalnya wali kelas. Ya, laporan kegiatan wali kelas selama 1 semester dari Juli sampai dengan Desember. Begitu juga kalau misalnya kepala perpustakaan, ya, melaporkan kegiatan dalam bentuk laporan, ya. Ya. Jadi kita kembali dulu ke belakang bagaimana cara mendapat yang 4 lembar ini tadi, 4 kegiatan. Nah, jadi untuk mendapat sertifikat tadi sudah saya jelaskan dari awal. Di sini ada menu-menu yang kita pilih, ya, yang kita pilih. Kalau misalnya sertifikat yang dari Kemendikbud itu, maka kita harus menggunakan pelatihan mandiri ini. Ya. Jadi kalau melalui komunitas boleh, tapi yang mengeluarkan sertifikat itu adalah ketua komunitasnya. Ya. Beda tadi kalau pelatihan mandiri ini. Kalau pelatihan mandiri ini, contohnya yang telah saya dapat, kita lihat di bawah ini, akun. Ya, kita klik akun. Ini tadi ada tombol di bawah ini ya. Ini ada beranda, ada cari, ada info terkini, ada akun. Nah, di sini ada akun saya, ya. Kemudian kita lihat profil. Ya. Jika sudah terlihat profil kita ini, maka di sini ada karya, ada sertifikat, info, data pribadi. Nah, sertifikat yang telah saya dapatkan di sini ada 7 topik yang sudah saya dapatkan. Ya, ini dia topik yang sudah saya selesaikan dalam pelatihan mandiri. Ini ada 1, 2, kita hitung aja bintang ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini hanya bintang. Tapi dari mana? Bagaimana kita mendapat sertifikat ini? Maka kita klik menu sertifikat. Ya, ini dia. Ini dia. Jadi yang pernah saya ikuti pada tahun 2023, ada tahun 2021, 2022, sudah tercatat semua di sini. Ya. Ya. Jadi bagaimana mendownload dari sertifikat ini? Kita klik pada judul ini. Misalnya membangun komunitas belajar dalam sekolah. Kita klik. Ya, maaf ya karena jaringan ini. Ya ini. Kita unduh. Buka. Ya, ini aksi nyata saya ini. Ya.
Jadi kita klik sertifikat ini. Ya, kita kembali, ya, kita mengunduh sertifikat yang telah kita dapat ini. Nah, ini contohnya. Kita pelatihan pada program guru belajar dan berbagi. Kita klik nih. Ini ada tombol unduh. Ya, kita buka. Ini dia. Ya, sertifikat. Atau kita kembali ke belakang, ya, ke berada PMM. Ya, kita klik pengelolaan, pelatihan mandiri, topik. Nah, kegiatan yang sudah kita selesaikan berada pada posisi paling bawah. Ya, kita, ya, ya ini dia. Yang sudah selesai dengan kita sudah mengunggah aksi nyata, maka di sini ada tombol-tombol sertifikat kita. Ya, misalnya literasi meningkatkan kompetensi murid. Ya, jadi kita klik. Iya, karena kita sudah mengunggah, sudah menyelesaikan aksi nyata, maka kita lihat sertifikat. Di sini ada di bawah. Ya, ini di bawah kita lihat. Ya, di sini ada nama kita, ini kita, uduh. Ya, uduh, buka. Nah, ini dia sertifikat. Iya, ini dia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretariat Ditjen GTK. Ini sertifikat saya yang telah ada di dalam pelatihan mandiri. Ya, jadi ini keluar pada tanggal 1 April 2024. Ya, ada juga jamnya di sini. Ya, jumlah jam 32 poin. Ya, yang menandatangani sertifikat ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Temu Ismail. Ya, jadi tinggal kita mengunduh kalau sudah kita mengikuti. Ya, kita kembali ke menu pelatihan topik sini. Ya, ini ya. Jadi yang sudah kita ikuti adalah ini dari atas ini, yang warna-warna putih ini masih belum kita mengikuti. Ya, jadi yang sudah kita ikuti ini dia di bawah. Misalnya kurikulum merdeka. Ya, jadi kurikulum merdeka kita klik di sini. Ya. Kalau surat keterangan yang kita unduh juga ada di sini. Surat keterangan ini keluar pada saat sebelum kita mengunggah aksi nyata. Ya. Sertifikat ini lihat. Unduh. Ya, saya coba unduh. Ya, kita buka. Nah, ini dia. Kurikulum merdeka. Ya. Jadi
kapan keluar ini sama saya? 28 Mei 2024. Ya, pada tahun 2024 ini. Ya. Kita kembali lagi, kita coba lagi satu lagi. Ini di bawah ini. Saya coba atau kita buka menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Ya, kapan keluar ini? Lihat sertifikat. Ya, November 2024 yang barusan. Ya, lengkapi data. Ya, karena sudah pernah saya isi nama saya, NIP, NUPTK, tempat tanggal lahir. Ya, ini saya isi. Ini tempat tanggal lahir di Sengabola 07 1986. Ya, guru kelas. Ya, nama sekolah UPTD SD Negeri Nomor 07 693 di Sengabola. Ya, adalah lupa saya juga. Jadi kalau sudah kita mengisi data kita, maka kita checklist ini, kemudian simpan. Sertifikat sedang diproses. Ya, kita reload. Ya, udah sertifikat. Mulai udah. Ya, sertifikat. Ini dia. Kapan keluarnya? 19 November 2024 yang barusan. Jadi, jika Bapak dan Ibu mau mengikuti pelatihan mandiri, sangat mudah. Tinggal kita mendesain aksi nyatanya, maka cepat keluar juga sertifikat kita. Ya. Jadi untuk langkah-langkahnya, ya, kemarin telah saya buat video mengenai kurikulum Merdeka. Nah, jadi untuk berikutnya kita masuk pada menu PMM ini. Ya. Jadi kita ke pelatihan mandiri. Nah, kita pilih topik. Nah, kita cari mana yang sesuai dengan topik-topik kita pada pembelajaran kita. Ya. Misalnya kita memilih Merdeka Mengajar, Belajar. Ya. Banyak sekali di bawah ini contoh-contoh daripada atau topik dari pelatihan mandiri. Jadi untuk lebih jelasnya video untuk mengikuti pelatihan mandiri, jangan kemana-mana, silakan diikuti channel kami, karena setiap ada apa yang kami upload, kami update terus bagaimana cara mendapatkan sertifikat di PMM. Jadi karena praktik kinerja kita sudah menyampai 100% ini, maka langkah atau pekerjaan kita adalah kita masuk pada pengembangan kompetensi. Kita klik kumpulkan. Nah, di sini ada rencana kerja kita sebelumnya bahwa meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan,
kebudayaan riset dan teknologi. Ya, kita coba bukain, kumpulkan. Ya. Jadi pada RHK kita sebelumnya bahwa setiap kegiatan ini ada 8 poin. Nah, jadi di sini ada 4. Jadi kenapa 4? Untuk mencapai 32 poin. Ya. 4 kali 8 poin, ini yang 8 poin. Jadi 32. Ya. Ya. Jadi langkah-langkah kita yang harus kita kejar adalah kita mengerjakan atau mengikuti pelatihan mandiri di PMM ini. Di mana itu? Ya, kita kembali ke belakang. Ya, kita kembali ya, kembali ke berada. Ya. Ini berandanya. Jadi di sini ada pelatihan mandiri. Ya, kita klik ini. Nah, di sini kita memilih topik. Ya. Topik ini yang belum kita kerjakan. Jadi kalau misalnya ini berwarna putih semua, maka belum kita kerjakan. Beda yang sudah kita kerjakan. Jadi yang sudah kita kerjakan itu kita cari atau scroll ke bawah, maka terdapat nanti yang sudah pernah kita kerjakan. Ya, ini dia, ini meningkatkan kompetensi murid. Ya, jadi ini sudah ada sertifikatnya, berarti dia berwarna hijau. Ya, misalnya sama saya menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Ya, kita coba buka. Ini yang telah divalidasi dan telah ditelaah dan telah keluar sertifikatnya. Ya. Nah, ini tadi ada surat keterangan. Nah, jadi karena sudah keluar sertifikatnya, maka kita langsung cek sertifikatnya. Ya, unduh sertifikat. Ya. Nah, ini dia. Sertifikat yang ini. Nah, ini sertifikat saya yang telah keluar pada tanggal 19 November 2024. Yang menandatangani adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Nuno Suryani, MPD. Ya. Jadi di sini juga ada 32 jam pelajaran, ya, atau JP. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan seperti itu, maka kita kembali ke topik, kita pilih misalnya kurikulum merdeka. Di sini ada 2 modul. Di 2 modul ini nomor 1, nomor 2 modul. Jadi setiap modul ini kita harus selesaikan tugas kita di dalam ini. Caranya bagaimana? Nah, kita klik satu-satu, modul 1 dulu. Nah, apa pekerjaan kita dalam modul ini? Yaitu di kurikulum, makna kurikulum dalam pendidikan ini, yang modul 1 ini, ada 2 topik yang kita kerjakan. Ya, 2 topik. Setelah selesai 2 topik, baru kita kerjakan post test. Ya. Kita klik topik 1 tentang kurikulum. Apa tugas kita dalam ini? Ya. Tugas kita dalam topik ini, yang pertama, ini masih warna abu-abu. Jika sudah selesai ini semua, maka dia berwarna hijau. Di checklist hijau dia. Ya, di sini kalau gambar seperti ini adalah video. Ya, sedangkan ini adalah latihan. Sedangkan cerita refleksi adalah tulisan. Ya. Kalau latihan pemahaman ini kita menjawab pertanyaan dalam bentuk
memilih. Ya, sedangkan kalau cerita refleksi ini adalah tulisan kita ketik dari mana tulisan kita ini atau refleksi ini dari yang telah kita pelajari dari setiap topik ini. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Apa itu kurikulum? Kita buka video ini. Ya, jadi kita setiap video ini kita tonton sampai dengan selesai. Tapi karena ini tutorial, maka saya skip videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya anggap sudah saya tonton ini semua. Jadi kalau sudah ditonton semua video ini, maka kita close. Nah, ini terchecklist hijau. Begitu seterusnya. Kedua. Ya, kita buka. Jadi kalau sudah selesai kita menonton videonya, kita close. Nah, terchecklist juga di sini. So, video ketiga. Ya. Kita buka. Jika sudah, kita close. Ya, terchecklist. Kemudian masuk kita pada latihan pemahaman. Dalam latihan pemahaman ini ada 3 soal. Ya. Jadi kita menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ya, kita pelajari sesuai dengan yang telah kita tonton, sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi pada video. Soal pertama, hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Saya mencoba bagian A atau murid. Jawab, ya, jawaban benar. Lanjut, apa sifat kurikulum? Ya, saya berikan dinamis. Jawab, ya, jawaban benar. Lanjut, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum? Saya mencoba menjawab geografi. Ya, jawabannya, iya, benar. Baru kita lanjut. Kembali ke materi. Nah, ini sudah terchecklist ada 4. Sekarang cerita refleksi wajib ini di checklist. Nah, jika dibandingkan saat ibu dan bapak guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Ya. Jadi kita jelaskan di sini minimal 50 karakter. Jadi yang menjadi perbedaannya, dulu kami belajar dengan buku dan papan tulis, mengandalkan penjelasan langsung dari guru. Jadi sekarang murid-murid menggunakan teknologi seperti laptop dan internet untuk belajar lebih interaktif. Dulu fokus pada hafalan, sekarang lebih ke berpikir kritis dan kerjasama. Teknologi memberikan kemudahan, namun juga tantangan untuk tetap fokus. Ya, jadi jika sudah kita menjawab, kita simpan. Ya, ini sudah terchecklist. Sekarang kita masuk pada topik kedua, ya, kurikulum dalam pembelajaran. Kita tonton videonya sampai selesai. Jika kita sudah menonton videonya, kita close. Kemudian masuk pada latihan pemahaman. Ya. Ada satu soal di sini. Di dalam penerapan kurikulum satuan pendidikan terdapat komponen yang dapat kita kaji secara berkala. Dalam kurun waktu tertentu, visi dan misi tidak termasuk di dalam komponen tersebut. Pernyataan di atas adalah salah. Ya. Karena di dalam penerapan kurikulum satuan pendidikan terdapat komponen yang dapat kita kaji. Ya, jadi kita jawab. Ya, lanjut. Kembali ke materi. Nah, ini jika sudah ini, maka kita kembali ke cerita refleksi. Setelah mempelajari materi ini,
hal apa yang paling semangat ingin ibu dan bapak guru coba? Ya, yang saya mau coba adalah mencoba metode baru untuk membuat belajar lebih menarik. Simple. Nah, jika sudah selesai semua tahap-tahap dari topik di atas ini, maka kita kerjakan post-test. Mulai. Ya, di sini ada 8 soal. Ya, berdasarkan hasil analisis diagnostik dan survei karakter didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. Berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah. Memilih untuk bekerja atau menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Memiliki gawai dengan spesifikasi terbatas, memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah. Berdasarkan informasi di atas, kecuali, berarti yang kecuali, ya, mengadakan ekstrakurikuler, ya, saya rasa termasuk memasukkan pendidikan seksual dalam pembelajaran untuk meminimalisir pernikahan usia dini, ya. Mengintegrasikan muatan kewirausahaan dalam pelajaran untuk menyiapkan murid menjadi pekerja. Ya. Saya mencoba melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah. Soal kedua, Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang mendapati latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah, ya, jadi setelah saya baca-baca ini, maka saya mencoba bagian D. Mengajak murid untuk melakukan berbagai teknis pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Setelah itu selanjutnya, soal ketiga, berikut yang merupakan hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah A. Jadi kalau saya melihat dari poin-poin ini, maka saya memilih jawabannya semua benar. Selanjutnya, soal keempat, kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Menurut saya adalah benar. Bagian A. Baru selanjutnya, soal nomor 5, dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya, berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut. Kecuali, ya, saya menjawab bagian A, meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. Kita coba selanjutnya. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu, kalau jawaban kita ini berbeda tadi pada pemahaman, langsung ada jawaban di checklist di sini benar. Tapi di sini kalau salah, ya, kalau banyak yang salah maka kita kembali ke materi sebelumnya. Ya, itu ya. Jadi itu hanya sanksinya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 6. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah
Saya mencoba bagian C. Kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. Kita coba selanjutnya. Soal nomor 7. Sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajaran lebih tinggi saat kembali ke sekolah. Bu Solihat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Ia berharap murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid dari sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah bagian saya coba bagian D. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Ya, jika sudah, selanjutnya. Alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah, ya, saya mencoba bagian B. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, saya coba B. Ya, jadi jika sudah selesai Bapak dan Ibu, maka ada tombol di bawah ini cek ulang jawaban. Jadi kalau sebelum dikumpulkan, jika mau diubah jawaban-jawaban dari nomor 1 sampai dengan 8 ini, maka bisa diubah di sini. Tapi kalau kita anggap sudah selesai, maka kita kumpulkan. Ya, jadi dari 8 soal, luar biasa pemahaman Anda sangat baik. Ya, modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Selanjutnya mari pelajari modul pelatihan yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Jika sudah Bapak dan Ibu kembali ke modul. Jadi modul 1 sudah selesai. Ya. Nah ini, tandanya kalau sudah selesai di checklist ini. Nah, berbeda dengan modul 2, masih belum dikerjakan. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika istirahat boleh, ya, tidak harus selesai dalam 1 hari untuk mengerjakan ini. Ya, jadi mungkin besok kalau Anda waktu boleh, ya. Jadi atau nanti malam boleh. Jadi kapan saja, yang penting di sini di pengerjaan kita ini adalah rekomendasi penyelesaian topik adalah 15 sampai dengan 22 hari. Jadi termasuk aksi nyatanya di situ adalah 15 sampai dengan 22 hari. Nah, jadi ini karena tutorial maka saya lanjut untuk mengerjakan. Jadi artinya untuk Bapak dan Ibu tidak harus mesti selesai dari topik 1 sampai dengan topik berapa topik atau berapa modul. Yang penting kita sesuaikan nanti. Ya. Jadi terlihat juga yang sudah kita kerjakan nanti dia berwarna. Ya. Dari warna putih tadi bisa berwarna biru atau ya berwarna biru. Ya. Nah, jadi berbeda juga kalau kita mengikuti pelatihan melalui webinar Bapak dan Ibu. Jadi kita harus mengikuti, mendaftar dan mengikuti Zoom. Jadi kalau ini lebih saya memilih ini karena tidak terlalu fokus untuk mengikuti hari kegiatan di hari itu. Ya, jadi boleh kita lebih ada waktu, ya di situ kita kerjakan. Ya, jadi kalau pelatihan webinar di komunitas itu maka itu harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan oleh
komunitas. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya silakan dipilih mana yang lebih Bapak Ibu sukai, yang lebih bervariasi menurut Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekarang kita masuk pada modul kedua. Nah, pada modul kedua ini ada ini ada 4 topik. 1, 2, 3, 4. Ya, baru kerjakan pustes. Nah, dalam mengerjakan ini, sama halnya dengan modul 1 tadi. Setiap topik kita harus selesaikan. Ini. Ya, kita tonton. Ya, kita tonton sampai selesai. Biar tidak gagal paham apa inti dari materi yang telah Salam dan disampaikan bahagia Bapak melalui dan Ibu Guru. topik ini. Saat mengajar tentu kita semua Ya, jika sudah selesai, maka kita close. Ya, di belakang terchecklist. Ya, jadi masih abu-abu, semua banyak yang abu-abu di sini. Ya. Kemudian contoh. Nah, ini adalah dokumen. Ya, jadi kita baca semua dokumen ini. Setelah itu kita close. Ya. Masuk pada latihan pemahaman. Di latihan pemahaman ini ada 1 soal. Ya. Soalnya berfokus. Ini hanya 1 soal. Berikut ini merupakan prinsip kurikulum merdeka adalah. Ya. Jadi saya mau memilih berfokus pada muatan esensial. Jawab. Ya, jawaban benar. Lanjut. Jadi di sini nampak bahwa kalau latihan pemahaman itu langsung diberikan jawaban kalau benar atau salah. Jadi kalau salah maka di close ini ada X di sini. Tapi di sini adalah tanda benar. Ya. Lanjut. Jadi setelah selesai kita menonton, mengerjakan latihan pemahaman, masuk pada cerita refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui prinsip dan karakteristik kurikulum merdeka? Saya memberikan jawaban yang singkat-singkat saja, di mana kurikulum merdeka fleksibel, berpusat pada siswa, fokus pada penguasaan materi, dan proyek nyata. Jika sudah, simpan. Ya. Ya. Jadi topik 1 dari modul 2 ini sudah selesai, masuk pada topik capaian pembelajaran. Ya, sama, nonton. Ya, tonton videonya, tonton sampai selesai. Jika sudah selesai, close. Begitu juga video berikut. Ya, ditonton sampai selesai. Ya. Jika sudah close, baru masuk latihan pemahaman. Ya. Latihan pemahamannya, komponen capaian pembelajaran terdiri atas pengetahuan inti dan keterampilan esensial. Ya, jadi saya menjawab salah. Jawab. Ya. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Ya, di sini kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Jawab. Ya, jawaban benar. Lanjut. Ya, setelah selesai, tulisan refleksi. Ya, di sini perubahan apa yang Ibu Bapak rasa akan paling signifikan dalam pembelajaran intrakurikuler ini? Ya, saya coba yang ini. Pembelajaran berbasis proyek, integrasi teknologi, pembelajaran personal. Ya, saya simpan. Ya, selesai topik kedua. Ya.
Sekarang ini masuk ke topik 3. Ini 2 sudah. Masuk pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 1 video dan 1 latihan pemahaman. Dan 1 cerita refleksi kita kerjakan. Pertama, kita menonton video sampai dengan selesai. Jika ada yang bertanya, peserta didik dengan karakteristik seperti apa sih yang Jadi jika sudah selesai, maka kita kembali close. Jika sudah, maka kita latihan pemahaman. Nah, di sini ada 1 soal. Soalnya, apa peran profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Ya, setelah saya baca-baca di sini acuan. Ya, saya coba acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik. Setelah itu, jawab. Lanjut. Kembali. Kemudian, tuliskan cerita refleksi. Ya, apa cerita refleksi saya di sini adalah bagaimana cara sederhana Anda bisa mulai menerapkan profil pelajar Pancasila di kelas. Ya, jadi saya menjawab, saya menerapkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kelompok, seperti membuat poster kebersihan, siswa belajar bekerja sama, menghargai pendapat, dan memahami keberagaman mereka saling mengerti, memberi apresiasi, menumbuhkan sikap reflektif, dan gotong royong. Nah, itu yang menjadi cerita refleksi saya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Simpan. Ya, tinggal 1 topik lagi yaitu struktur kurikulum merdeka. Ya, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, kita menonton video sampai selesai. Jika sudah selesai, maka kita close. Kemudian latihan pemahaman. Jadi soalnya ada 1. Bagaimana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21? Ya, saya mencoba C. Dengan menyesuaikan pembelajaran agar relevan dengan tantangan dan isu terkini. Setelah selesai, jawab, lanjut, kembali. Ya, tinggal cerita refleksi. Apa yang akan menjadi tantangan terbesar Anda dalam menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan Anda? Ya, jadi jawaban saya di sini adalah tantangan terbesar dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah saya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran berbasis proyek, serta peningkatan kapasitas guru dalam mengimplementasikan pendekatan yang berpusat pada siswa. Ya, simpan. Ya, ini dia. Semua sudah terchecklist, tinggal 1 lagi adalah post test. Ya, mulai kerjakan post test. Nah, di sini ada 5 soal. Soal pertama, mengapa guru perlu membaca capaian pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran? Ya, menurut saya di sini bagian B, untuk memahami kompetensi apa saja yang perlu dicapai peserta di akhir fase. Selanjutnya, soal kedua, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi pengembangan minat dan bakat murid melalui titik-titik. Ya, menurut saya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Jika sudah, lanjut
Soal ketiga, Bapak Denny melakukan asesmen awal sebelum dilakukan pembelajaran matematika untuk mengetahui kondisi murid di kelas tersebut. Setelah itu, Bapak Denny merancang pembelajaran melakukan asesmen ketika proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Bapak Denny telah menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan karakteristik titik-titik. Ya, jadi setelah saya baca, maka saya menjawab bagian B, memanfaatkan asesmen. Selanjutnya, ya, soal keempat. Hal yang tepat mengenai capaian pembelajaran adalah saya coba bagian D. Capaian pembelajaran lebih berfokus kepada pencapaian kompetensi, bukan konten. Ya. Bagian selanjutnya, soal kelima. Apa yang harus dilakukan pendidik untuk memahami bagaimana suatu mata pelajaran dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran intrakurikuler? Ya. Jawaban saya mencoba B. Memahami dokumen capaian pembelajaran secara utuh. Cek ulang. Ya, sama seperti tadi, kalau mau ubah jawaban boleh, tapi kalau tidak langsung kumpulkan. Ya, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Selanjutnya mari pelajari modul pelatihan yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Kembali ke modul. Ya, ini tugas kita di sini Bapak dan Ibu sudah. Tinggal langkah selanjutnya adalah membuat aksi nyata. Nah, sebelum membuat aksi nyata, maka kita diberikan kesempatan untuk mendapat surat keterangan. Ya, surat keterangan ini kita bisa dapat mengunggah sebagai bukti dukung pengganti untuk sementara aksi nyata kurikulum ini. Ya, kita unduh suratnya di sini. Nah, di sini kita lengkapi data kita. Ya, kita lengkapi nama, nomor induk pegawai, unit kerja. Jika sudah, checklist di sini dan simpan. Jadi kita simpan. Nah, jadi masih belum kita bisa unduh di sini, maka kita reload. Nah, unduh surat keterangan. Nah, di sini sudah ada surat keterangan. Kita unduh. Saya berikan namanya. Ini saya simpan di mana ini? Saya simpan ini sama saya. Surat keterangan aksi PMN. Ya. Save. Jadi jika sudah selesai, maka kita kembali ke menu ini. Kita kembali ke beranda. Ya, kembali lagi ke beranda. Nah, jadi kita masuk pada pengelolaan kinerja. Ya. Kemudian kita masuk sebagai guru, sebagai pegawai. Nah, di sini pada pengembangan kompetensi ini kita kumpulkan. Nah, di sini masih belum saya isi, kita kumpulkan. Nah, di sini adalah ada 4 dokumen sertifikat yang harus kita unggah. Jadi di sini saya unggah, saya ambil dari
komputer, kemudian tadi saya simpan di download. Ya, ini surat keterangan aksi PMM. Kita open. Ya, di sini sudah ada. Berarti tinggal 3 lagi. Kemudian simpan draft. Karena bukan dikumpulkan, karena masih belum lengkap ini. Jadi kalau sudah lengkap ini, maka kumpulkan, simpan draft. Ya, lanjutkan. Kemudian kita kembali ke beranda. Ya. Nah, jadi itulah video yang bisa saya bagikan dan pengalaman supaya Bapak dan Ibu yang masih belum bisa paham, ini saya berikan dan saya paparkan kepada Bapak dan Ibu guru yang masih bukan saya katakan masih kurang. Ya, jadi biar Bapak dan Ibu bisa paham, saya pelan-pelan menjelaskan supaya tidak terlewatkan. Jadi jika video ini bermanfaat, ya silakan Bapak dan Ibu berikan komentar di bawah, berikan masukan, kritik, saran, dan sebagai bahan motivasi bagi saya untuk pembuatan video berikutnya. Terima kasih.